Selamat sore, perkenalkan nama saya Tisha Virginia Misi. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan antara akuntansi perusahaan manufaktur dan akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan manufaktur dan akuntansi perusahaan dagang berbeda dalam hal rekening-rekening yang disajikan dalam proses keuangan, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Di samping itu, dalam perusahaan manufaktur harus membuat laporan biaya produksi. Perusahaan dagang menjual produk kepada konsumen, akan tetapi perusahaan ini tidak menghasilkan barangnya sendiri, namun membelinya dari perusahaan lain, misalnya dari perusahaan pabrikan. Perusahaan manufaktur sering disebut juga pabrikan. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang mengubah bahan dasar menjadi output berupa produk. Perbedaan keduanya dapat diuraikan sebagai berikut. Perbedaan dalam neraca. Di dalam neraca perusahaan dagang hanya terdapat satu rekening persediaan barang, yaitu persediaan barang dagangan, sedangkan rekening persediaan dalam neraca perusahaan manufaktur meliputi persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan dalam proses, persediaan barang jadi, dan persediaan suplai perlengkapan pabrik. Yang berikut perbedaan dalam laporan laba rugi. Perbedaan dalam laporan laba rugi antara perusahaan dagang dan manufaktur terletak pada perhitungan harga pokok penjualan. Pada perusahaan dagang, barang tersedia untuk dijual diperoleh dengan menjumlahkan persediaan awal dan pembelian bersih, sedangkan pada perusahaan manufaktur diperoleh dengan menjumlahkan persediaan awal, barang jadi, dan harga pokok produksi. Harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah biaya yang terjadi dalam rangka untuk menghasilkan barang atau produk jadi yang siap untuk dijual. Biaya produksi dapat diklarifikasikan menjadi tiga, yaitu bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah bahan yang digunakan untuk menghasilkan barang jadi dan secara fisik menjadi bagian dari produk tersebut. Misalnya pemakaian bahan berupa kulit, benang, paku, lem, cat pada perusahaan sepatu. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dibayarkan kepada tenaga langsung. Istilah tenaga kerja langsung digunakan untuk menunjuk tenaga kerja atau karyawan yang terlibat langsung dalam pengolahan bahan langsung atau bahan baku menjadi barang jadi. Misalnya, upah yang dibayarkan kepada karyawan bagian pemotongan atau bagian perakitan atau bagian pengecetan pada perusahaan mebel. Yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau biaya produksi tidak langsung adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Misalnya, biaya tenaga kerja tidak langsung, bahan pembantu atau penolong, reparasi dan pemeliharaan mesin, pemeliharaan gedung pabrik, biaya listrik pabrik, biaya penyusutan mesin, dan lain-lain. Itulah perbedaan antara akuntansi perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.